Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Agus Supriyadi. Nah kawan-kawan, kali ini saya akan menunjukkan kawan-kawan cara mudah dan cepat ya uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS kawan-kawan. Sama dengannya ketika kawan-kawan mau mengukur berat badan, kawan-kawan butuh namanya timbangan. Dan ketika kawan-kawan mengukur tinggi badan, kawan-kawan butuh namanya meteran. Nah, ini kita mau mengukur kuesioner kita. Ya, sah atau tidaknya, valid atau tidaknya, konsisten atau tidaknya. Makanya namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, kawan-kawan, kita langsung saja ke videonya. Nah, kawan-kawan, kita langsung saja gimana cara mengolah uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Kebetulan saya menggunakan software SPSS yang ke-22 kawan-kawan. Nah, kebetulan saya sudah siapkan bahan semua di sini kawan-kawan, jadi nanti saya tinggal input saja. Sebelum masuk kawan-kawan, seperti yang saya katakan di awal, nah kawan-kawan harus tahu dulu ya uji validitas itu. Ya, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Tujuannya pasti mengetahui kevaliditasan kuesioner kawan-kawan. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya ya R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Sebaliknya R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak valid kawan-kawan. Nah, langsung saja kita buka SPSS-nya, maka tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya sudah menyiapkan hasil rekapan dan tabulasi dari kuesioner saya kawan-kawan. Seperti ini. Di sini kawan-kawan, ya ada pertanyaan X1, pertanyaan X2, pertanyaan X3. Nah, masing-masing variabel pertanyaan 55 kawan-kawan. Nah, ini kita blok dulu kawan-kawan nanti ya. Di blok apa yang mau diambil. Nah, sebelum kita masukkan data Excel ini kawan-kawan, kita kembali lagi ke SPSS. Kita pergi ke variable view. Kita buat simbol aja kawan-kawan. Di sini ada P1, P1, P2, P3, P4, P5. Di sini ada total. Nah, maksudnya kawan-kawan P1, P2, P3, P4, P5 itu dan total itu kawan-kawan maksudnya adalah pertanyaan 1 sampai dengan 5. Menyesuaikan dari nanti penelitian kawan-kawan. Pertanyaannya ada berapa? Kalau dia 10 silakan sampai 10, kalau 20 silakan sampai 20. Nah, berikutnya untuk desimal kita nolkan saja. Nolkan saja. Oke, ini dia. Sudah. Setelah itu kita ke data view. Maka tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Nah, kita langsung saja pergi ke Excel. Hasil rekapan tadi kawan-kawan. Nah, kita blok dari ini poinnya. Ya, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dan jumlahnya kita blok sampai jumlah, terus ini kita copy. Nah, sebelum kita pastikan ke SPSS, ini kawan-kawan 83 ini maksudnya jumlah sampelnya ya, jumlah sampel kita sebanyak 83. Langsung saja kita pastikan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, gimana sih Pak caranya untuk mengolah data validitas dan reliabilitas? Nah, kita satu-satu ya. Kita yang pertama validitas. Kita klik analyze. Kita ambil correlate bivariate. Nah, maka muncul seperti ini kawan-kawan. Ada P1, P2, P3, P4, P5 total. Nah, ini bisa kita blok semuanya atau tekan dari Ctrl A, langsung kita masukkan ke sini kawan-kawan. Nah, maka dia akan berpindah. Jangan lupa kawan-kawan centang ini kursornya dengan to toilet dan flagnya. Setelah itu kita langsung oke kan saja.
Nah, munculnya hasil dari SPSS kawan-kawan. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dan total. Nah, di mana kita lihat kawan-kawan? Di total. Nah, hasil dari SPSS ini kawan-kawan, inilah dia ya R hitung dia kawan-kawan. Nah, untuk membandingkannya kita butuh namanya R tabel. Ya, kita butuh namanya R tabel. R tabel rumusnya N dikurang 2. Berarti apa tadi kawan? 83 dikurang 2 sama dengan 81. Nah, kita lihat ya di R tabelnya. Nah, ini untuk ini biasanya yang 5% atau 0,05. 83 dikurang 2 sama dengan 81. Nah, ini dia kawan-kawan. Didapatlah R tabelnya 0,2159. Ya, R tabelnya 0,2159. Nah, kita coba lihat kawan-kawan. Nih, coba kita lihat. Untuk R hitungnya, pertanyaan nomor 1 itu bernilai 0,889 dibandingkan dengan R tabelnya 0,2159. Maka kawan-kawan bisa kawan-kawan lihat sendiri, R hitungnya 0,889 lebih besar dari R tabel 0,219. Maka untuk pertanyaan nomor 1 dia valid. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 kita lihat kawan-kawan, 0,873 lebih besar lagi, valid. Terus untuk pertanyaan nomor 3, 0,912 lebih besar lagi, valid. Pertanyaan nomor 4, 9,28 valid. Pertanyaan nomor 5, 0,983. Jadi kawan-kawan, ya, keputusan dari hasil kuesioner variabel X1 itu valid. Ya, valid kawan-kawan. Nah, di kawan-kawan untuk membandingkannya kita butuh dengan namanya R tabel. Nah, yang kedua kita lanjut kawan-kawan. Kita lanjut kawan-kawan, uji reliabilitas. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Dasar pengambilan keputusannya sama, ya. Alpha lebih besar daripada R tabel, maka dia konsisten. Alpha lebih kecil dari R tabel, maka tidak konsisten kawan-kawan. Nah, sama, dia membandingkannya dengan R tabel. Nah, caranya kawan-kawan, kita kembali lagi ke SPSS tadi kawan-kawan, yang data yang sudah kita kita input, kita klik analyze, terus kita ambil scale, reliability analysis, kita klik. Nah, hampir sama seperti tadi kawan-kawan. Kita Ctrl A, kita masukkan ke items, terus sebelum kita masukkan ke item, kita klik statistik, kita ambil yang scale if item delete. Nah, setelah itu kita continue, langsung saja kita OK. Nah, ini dia kawan-kawan, hasil dari reliabilitasnya. Kita tengok di kolom reliability statistik, ya, Cronbach's alpha. Nah, ini dia kawan-kawan. Coba kita lihat lagi. Kita balik tadi, R tabelnya berapa kawan-kawan? R tabelnya 0,219, sedangkan Cronbach's alpha-nya 0,825. Nah,
Jadi kawan-kawan, maka bisa kita lihat hasil uji reliabilitasnya alfa lebih besar dari R-tabel, atau 0,825 lebih besar dari 0,219. Maka hasil keputusannya kawan-kawan, bahwasanya kuesioner ini reliabilitasnya konsisten. Ya, itu dia membandingkannya dengan tabel kawan-kawan. Nah, jadi kalau saya rekap di penelitian kawan-kawan, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini dia X1 tadi, R hitung, R tabel, keterangan valid, ya, X1, X2 dan Y valid. Nah, berdasarkan tabel di atas, semua pertanyaan 15 butir pertanyaan dengan R hitung lebih besar dari R tabel. Dapat disimpulkan bahwa semuanya pertanyaannya adalah valid. Nah, juga uji reliabilitas kawan-kawan, X1, ya, crown base alfanya tadi 0,825, R tabelnya 0,219, keterangan reliable. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi mudah ya menggunakan software SPSS. Silahkan kawan-kawan coba sendiri. Nah, kawan-kawan, mungkin itu aja uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Oke kawan-kawan, gimana? Mudah kan kawan-kawan? Saya yakin dan percaya kawan-kawan bisa kok langsung prakteknya. Nah, tinggal kita download software SPSS, kita siapkan rekapnya, input, terus keluar outputnya tinggal baca. Nah, kawan-kawan, semoga video saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.